tidak belajar di sekolah, maka yang terjadi bangunnya siang-siang. Ya, bisa dipahami ya. Bangunnya itu jam 7, kadang jam 8 tadi sudah saya sampaikan. Nah, harapan saya dengan cara mengembalikan kembali situasi normal kayak biasa, bahwa sekolah dengan cara ini nanti anak-anak bangunnya itu pagi kembali gitu loh. Ya. Jadi paling enggak jam 6 wis mandi terus ngono ndang seragaman sarapan terus mengikuti pelajaran. Lah sampean kudu kompak. Mulai pelajarannya jam 7, mulai ngasemnya jam 7. Nanti mungkin dari Dinas Pendidikan, dari teman-teman Evapor, mungkin dari Tentis juga akan memperlakukan kembali Om Dikin, ya. Om Dikin akan berlaku kembali mulai jam 7, ya. Jam 7 kita mulai, nanti mungkin baru pulangnya monggo lah. Karena apa? Pembelajaran dengan cara daring ini tidak bisa fokus. Pembelajaran dengan daring ini nggak bisa maksimal. Artinya itu mulai jam 7 sampai jam 12 nggak mungkin. Panjangan memberi pelajaran dengan cara ini 5 jam berturut-turut nggak mungkin. Paling kuat 2 jam lah ya. Paling kuat 2 jam. Baik itu Zoom, apalagi Zoom ini terbatas waktu. Ya, sehingga mungkin hanya 1 jam. Nah itu cukup. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan ketika nanti sudah selesai? Tugas Bapak Ibu guru nanti selesai kan paling jam 10, jam 11 sudah selesai. Ya. Jam 10, jam 11 sudah selesai. Nah, sudah selesai itulah mempersiapkan kembali untuk pembelajaran berikutnya ditoto meneh. Oh, meneh ngekei ini wayai WA, oh aku ngekei pelajaran dengan cara WA dan seterusnya. Ini yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Bapak Ibu guru yang saya hormati, apakah ini dilakukan oleh PNS saja? Coba sama buka KP. Ada enggak ini yang GTT? Coba angkat tangan. Oh banyak ternyata ya, yang GTT ya. Nah, apakah GTT juga melakukan yang sama? Begini ya teman-teman GTT, ya oleh Dinas Pendidikan kemarin kan panjangan kan sudah diperjuangkan terkait insentif. Ya, sudah dapat semua atau belum? Coba angkat tangan yang sudah dapat. Alhamdulillah kan sekarang itu sudah ada perbedaan ya. Kalau dulu yang masa kerjanya 20 tahun ya sama dengan yang masa kerjanya setahun ya. Sekarang enggak, disesuaikan dengan masa kerja. Nah, mudah-mudahan ndonga ae terus ngajar sing apik, maca Fatihah sing akeh supaya nanti insentif mundak 2 kali lipat di tahun yang akan datang. Amin. Itu harus dilakukan ya. Mengajar ikhlas, tenanan, karun dungo. Ya. Berikutnya nanti ngenteni rezeki. Lek durung rezekine ya durung teko ya aja diangen-angen. Ya lek diangen-angen tambah gak teko-teko. Angen-angene karo apa? Ngajar sing tenanan, sing ikhlas. Ya, ini coba dilakukan ya. Saya terima kasih kepada teman-teman GTT yang selama ini sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak dan mudah-mudahan itu terus dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya di akhir panjenengan memberikan pelajaran baik itu melalui Zoom, melalui WA maupun melalui tatap muka. Ya anak-anak dilatih ini bersih-bersih rumah ya, paling tidak tempatnya tadi ketika belajar tadi open nggih tulisan macam-macam dilempukne meneh diresiki meneh ya. Setelah itu dilakukan lah ini yang saya katakan tadi tugasnya guru olahraga ya. Nanti mungkin olahraga 5 menit jalan-jalan dan sebagainya ya. Harapan saya setiap seminggu sekali anak-anak tetap harus diberi pelajaran olahraga. Apakah boleh berkumpul? Ya kalau memang dengan pakai Zoom ya silahkan pakai Zoom. Kalau dengan tatap muka, sebagian dengan tatap muka silahkan ya. Jadi mungkin ada 5 sampai 10 orang diajak lari di tempat di kampungnya ya itu. Salah satu contoh begini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemarin dikasih cerita oleh Bapak Kepala Dinas itu ternyata gurunya itu datang ke rumahnya Bapak Kepala Dinas untuk memberi pelajaran olahraga ke anaknya.
Ini kan yang harus dicoba dilakukan. Di samping itu, Bapak Ibu guru olahraga, gak olahraga kan gak penak awake ya. Dan nanti kita coba itu harus dilakukan. Bersih-bersih, alat belajar, dan ganti baju. Ya tadi seragaman, setelah itu ganti baju, secepatnya. Anak-anak ini ganti baju pun harus diberi pembelajaran ya, pendidikan karakter pelan-pelan. Kadang anak-anak sekarang, mungkin putra-putri panjenengan itu naik ganti pakaian, itu kadang moro didueleh tempatnya saenak dewi, ndeleh sepatu saenak dewi. Nah, ini kita beri pelajaran terkait itu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, kegiatan tadi mungkin maksimal hanya 3 jam dilakukan oleh Bapak Ibu guru selama pandemi Covid yang nanti insya Allah dari keputusan Menteri itu sampai tanggal 1 Desember. Artinya masih 5 bulan lagi itu harus kita lakukan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lanjut Mas. Saya mempunyai tagline kayak begini. Dimanapun berada, guru adalah tempat anak untuk mencari ilmu. Ya, ilmu itu ada macam ya, ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan karakter. Lah, persoalannya guru ini masih belum bisa tergantikan oleh siapapun. Ya, siapapun belum bisa menggantikan guru. Ya terkait pemberian pembelajaran karakter. Kalau pengetahuan oke lah bisa. Ya, mungkin anak-anak mencari ibu kota Kalimantan Timur umpamanya ya, langsung takon klik-klik Mbak Google bisa jawab. Ya, mungkin tempat rekreasi yang bagus di Indonesia itu klik-klik Mbak Google bisa jawab. Tetapi kalau anak-anak bangun pagi, apakah Mbak Google bisa membangunkan anak-anak? Tidak bisa. Yang bisa adalah Bapak Ibu guru. Dari mana? Anak-anak besok masuk pagi jam 6:30. Ya, karena ada les, maka dengan sendirinya anak-anak akan bangun pagi. Ini bisa dipahami Bapak Ibu guru ya, dengan cara-cara seperti ini. Itu yang saya maksud bahwa Bapak Ibu guru ini belum bisa tergantikan oleh siapapun ya. Bahkan orang tua pun ya, orang tuanya itu mungkin pejabat apa, mungkin Pak Camat, Pak Lurah, kalah dengan Bapak Ibu guru. Ya karena ya itu Bapak Ibu guru itu belum bisa tergantikan. Katakanlah di kampung ada anak ugal-ugalan. Sepeda motoran ngepot-ngepot. Dikandani wong kampung ya tambah gasnya digorek-gerekno tambah dikepoti. Tapi lek ono guru liwat, arek kok ngepot-ngepot dikandani, manut apa enggak? Insya Allah pasti manut ya. Kecuali arek sing kayak mukidi ngono, dicelup gak jemek, gak apa-apa, gurune tambah dikepoti ya. Ini pastilah guru masih diperhatikan oleh anak. Ini yang kita coba melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab, melatih mandiri, lebih-lebih sopan santun. Sing iso ngandani hanya guru bukan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah harapan saya dengan cara seperti ini Bapak Ibu guru ya memang harus belajar banyak terkait IT, Zoom itu ya opo ya. Bahkan saya kemarin sempat ada yang CPNS, coba lihatkan semua Mas. Ada yang CMS itu saya tanya waktu saya ke sekolahnya itu enggak punya grup ya. Nomor telepon wali murid itu enggak duwe. Coba ini yang CPNS angkat tangan coba. Ada enggak yang CPNS ini? Oh ini dari SD Negeri 3 mana ini? Ya, coba yang itu. SD Negeri 3, Oh dari Sumberdem ya? Sumberdem 3 ya? Kemarin yang saya ke sana itu ya. Ya. Saya agak ngersulo sekali. Ono CPNS itu gak duwe grup kelas. Lah kebasut ah. Ya. Padahal si enom si gagah-gagah ya jangan sampai terjadi seperti itu. Ini yang mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian harus kita belajar banyak terkait ini ya. Karena di masa pandemi ini dengan cara belajar di rumah dan panjenengan di sekolah ini harus mempunyai kemauan ya, ilmu pengetahuan terkait IT dan kesabaran, kesadaran untuk menyadari bahwa tanggung jawab guru itu memang sangat berat sekali.
Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut mungkin silahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah menanyakan apa yang harus ditanyakan. Silahkan saya beri kesempatan untuk pertama ini mungkin sekitar 5 menit. Monggo yang mau bertanya silakan angkat tangan. Oh Pak Abdul Latif, monggo Pak Abdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kabid. Selamat siang. Ini mohon dipertegas terkait dengan masa pandemi terutama untuk anak kelas 1. Ketika kita rapat dengan Pak Kabid, insya Allah hari Kamis atau apa itu ditegaskan bahwa bisa mendatangkan anak-anak maksimal 10. Tapi tetap dengan pakai protokol kesehatan. Kemudian di rapat dengan pengawas, Bapak Ibu pengawas, itu memang sudah disetting alternatif masa pembelajaran khususnya kelas 1 agar mengetahui wajah siswa dan sebagainya, itu dipakai sip-sip. Ternyata KKPS itu berkoordinasi lagi dengan Bapak Kepala Dinas, ternyata oleh Bapak Kepala Dinas disampaikan bahwa semua harus mengikuti daring, tidak ada tatap muka. Termasuk nanti mohon dipertegas apakah diperbolehkan guru itu home visit ke anak-anak terutama kelas 1. Saya kira itu pertanyaan kami, mohon dipertegas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dol ya, pertanyaannya memang bagus sekali. Ini memang saya katakan dilema ya. Artinya dilema itu situasi sekarang bagaimana dengan situasi mungkin daerahnya ada terkait COVID ini. Saya begini, jadi harapan saya ada komunikasi dengan wali murid ya. Wali murid, nah kadang wali murid ini pertanyaannya kan gini, ketika mengumpulkan wali murid anaknya melok apa gak? Ya, kunci yang paling utama, Bapak Ibu guru kelas 1 wajib hukumnya untuk ketemu wali murid, minimal itu untuk komunikasi selanjutnya. Karena kalau tidak ketemu, bagaimana bisa mengasih? Masa bisa langsung daring? Lah daringnya ya apa? Wong nomor HP ini gak ero gitu loh. Ini yang perlu dipahami ya, sehingga harapan saya komunikasi ini mungkin kita saling memahami secara instruksi kita tidak boleh memang anak-anak masuk. Tetapi dalam pelaksanaan di bawah ini sebagian itu harus ketemu ya wali muridnya. Ya. Jadi saya ingin menegaskan bahwa mohon Bapak Ibu guru kelas 1 kalau memang anaknya dianggap membahayakan dan macam-macam ya lebih baik wali muridnya saja dengan sistem 10-10 itu. Ya, ini bisa dipahami ya, sehingga nanti komunikasi itu bisa berjalan. Nah, kadang kan begini, ketika anaknya ini kelas 1 di rumah sendirian, bapak ibu iki nang sekolahan, opo anak iki dijak lha di dhewe ndek omah kan saken. Logikanya seperti itu. Instruksi kita anak memang gak boleh, tapi lek wong tuane ngejak dengan tanggung jawabnya orang tua, dengan komunikasi agar nanti ke depan pengajarannya bisa berjalan dengan baik, maka itu harus dilakukan. Begitu ya. Jadi kita berpikirnya ke depannya ya. 6 bulan ke depan itu loh apa yang harus dilakukan. Kalau itu terputus, ya orang tua nggak kepethuk, terus ngono muridnya belas gak kepethuk terus ya opo. Ya, ini kita coba dipahami oleh Bapak Ibu kepala sekolah, ya pinter-pinternya bagaimana nanti disiasati agar pelaksanaan berjalan dengan baik dan tentu harapan kita tetap dengan protokol kesehatan. Ya, nanti kita akan bersurat terkait kemarin saya sudah koordinasi bahwa guru mengajar dari sekolah itu kita akan bersurat. Terus mungkin mengumpulkan wali murid dalam tahap untuk pengenalan paling tidak komunikasi dengan wali murid kelas 1 dan guru kelas 1 ini juga salah satunya itu. Biar nanti komunikasi kita tidak terputus. Begitu Pak Abdul Latif ya? Siap. Ya, terima kasih Pak terima kasih. Ya. Yang lain? Selampar. Oh, Sumberdem 3. Oke, monggo. Sumberdem 3 dulu ya. Monggo, mungkin dibuka dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat. Salam, Kan kami menindaklanjuti dari protokol kesehatan. SD kami itu kan siswanya cuma per kelas terbanyak 14. Sedangkan di PSD PLT kami di Bangalan 5 itu per kelas maksimal 10. Ada yang cuma 3. Apakah itu boleh melaksanakan tatap muka, mengumpulkan anak-anak masuk, karena orang tuanya itu kebanyakan sudah merasa jenuh untuk mengajar jadi guru baru di sekolah, di rumahnya masing-masing. Jadi pertanyaan kami, bolehkah kami yang siswanya hanya 10 ataupun 3 masing-masing kelas itu boleh? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Begini Bapak Ibu sekalian ya, kita sebetulnya sebagai tanggung jawab Dinas Pendidikan kepada pengembangan mental anak, karakter anak ya. Saya hanya berpikir begini, lek arek-arek iki dijano terus sampai 6 bulan ke depan itu ya opo. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini pasar boleh dibuka. Ya. Mall boleh dibuka, pondokan boleh dibuka ya. Padahal di situ justru pasar itu rentan sekali terkait dengan kesehatan inilah. Di sekolah itu kan kondisi anak-anak insya Allah sehat semua lah ya. Ini mohon disikapi dengan arif. Salah satunya yang di Kecamatan Wonosari ya, di Sumberdem ini satu kelas 3 anak. Saya pikir itu anggaplah wis belajar kelompok gitu ya, didatangi oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Cuma di rumah super akhirnya nggak di sekolahan, bahasanya seperti itu ya. Mohon itu disikapi dengan arif ya. Disikapi dengan arif ya. Kita jangan ini nggak boleh, ini tidak. Tetapi mari kita berpikir jernih, anak-anak nanti di Jarno ini nggak karuan. Itu loh, saya itu ngambil intisarinya di situ ya. Tetapi bagi sekolah-sekolah yang muridnya banyak, itu memang masih belum belum diperbolehkan ya. Jadi anak-anak untuk ke sekolah itu masih belum diperbolehkan ya. Dengan cara-cara seperti itulah monggo disikapi. Harapan saya terkait sekolah-sekolah yang muridnya kecil ya. Toh nanti di situ ketemu anak langsung pulang, jangan sampai main-main dan seterusnya. Anggaplah itu belajar kelompok. Belajar kelompok itu boleh ya. Masuk sekolah nggak boleh, tapi belajar kelompok boleh. Ini yang sudah dilakukan. Bahkan di teman-teman SMP itu sudah berlaku mulai kemarin itu ternyata guru mengajar di sekolah, murid di rumah itu sudah berjalan dan banyak kelompokan itu dilakukan. Itu disikapi oleh masing-masing ya. Tetapi yang paling utama kalau sudah seperti itu mohon ada surat pernyataan dari orang tua bahwa ya anaknya boleh belajar kelompok di sini begitu. Ya, sehingga nanti tidak ada persoalan di kemudian hari. Karena yang tanggung jawab berarti orang tuanya, bukan dinas pendidikan enggak, tapi orang tuanya seperti itu. Ini mohon disikapi dengan arif ya, sehingga nanti itu bisa berjalan dengan baik. Bisa dipahami nggih? Mungkin yang lain? Selampar. Mana? Selampar Jawa 3. Dan bukai. Oh, kok loro? Kok metu loro sih ya? Arah Duren 1 boleh, Pak? Arah Duren 1. Nggih, monggo. Nggih, Selampar Jawa 3 monggo. Ini kok ada 2 ya? Ada 2 yang masuk, pakai HP sama laptop ah? Nah, itu konanya ya. Mana yang bisa masuk suaranya bagus yang mana coba? Itu selama kerja itu paling 2 itu. Ayo si HP, si nggak ngono lho. Nggih, monggo. Iya, Pak, sampean sudah oke, monggo, silakan. Ini yang HP ya? Yang pakai HP suaranya nggak masuk. Coba dibuka, jangan Mas. Dibuka jangan. Oke, cek. Sudah, Pak. Oke, yang pakai laptop aja. Yang bisa nyaut yang laptop. HP-nya matikan dulu.
HP-nya matikan. Oke, monggo. Terima kasih. Saya izin kami menyampaikan, kami saat ini PLT 2 lembaga. Kurang nyidak. Suaranya kurang jelas, kurang keras. SD inti adalah SD induknya adalah SD Selamperjo 3. Halo? Sudah buka. Halo? Halo, monggo. Kurang dekat dengan mic. Untuk saat ini kami PLT. SD induknya SD Negeri 3 Selamperjo. PLT-nya di SD Negeri 1 Jabung. Ya. Ya. Setelah kami rapat, ikut meeting hari pertama, Zoom hari pertama, itu disepakati teman-teman satu lembaga ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap harinya 10 siswa. Namun setelah kami koordinasi dengan kepala desa dan kepala desa koordinasi dengan Pak Camat, maka tidak diizinkan dilaksanakannya kegiatan pembelajaran dengan jadwal tersebut. Maksudnya setiap hari 10 siswa, besoknya 10 siswa dan seterusnya. Nah, untuk itu kami karena dilarang dan Muspika pun tidak ikut bertanggung jawab manakala ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga keputusannya adalah yang diperbolehkan itu adalah mengumpulkan wali siswa seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi. Untuk itu kami mohon supaya sepakat se-Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan pembelajaran ini harus seragam. Demikian Pak. Jangan sampai nanti ada beberapa kecamatan atau beberapa SD yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, sedangkan di SD-SD tertentu tidak. Untuk itu kami mohon ketegasannya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran mengawali tahun pelajaran 2020-2021 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Demikian Pak Kabid, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang perlu digarisbawahi tadi untuk pembelajaran anak nggak boleh masuk itu ya. Jadi kita tetap anak nggak boleh masuk. Pembelajaran yang pertama melalui Zoom, yang kedua melalui WA, yang ketiga anjang sana. Nah, anjang sana dari seluruh kelas itu kan mungkin yang nggak punya HP kan sekitar 5-6 anak satu kelas tuh. Mungkin 7 atau terkaitan. Nah itu yang mungkin datang ke rumah warga. Ya, yang kayak dilakukan seperti yang lagi viral dulu di mana itu Madura itu loh. Ya toh? Nah itu, tapi anak-anak ini di sekolah itu yang tidak boleh, memang tidak boleh. Ya. Jadi kesepakatan kita semua itu dulu. Terkait tadi belajar di rumah didatangi oleh guru dilalah ke omaiku supek. Dekari kemangka kan tadi ada yang satu kelas itu hanya 3. Omai supek, kalau supek ya oleh gawe di kelas gitu loh. Tapi bukan belajar itu masuk sekolah enggak, anggapnya kelompokan di situ. Begitu ya. Jadi bahasanya harus yang jelas poinnya instruksi kementerian masih belum boleh masuk. Tetapi kita Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menginstruksikan untuk pembelajaran melalui Zoom, WA, tatap muka. Lah tatap mukanya ini bukan di sekolahan. Ya. Ini bisa dipahami ya. Itu kesepakatan seluruh Kabupaten Malang kita instruksikan seperti itu. Ya. Khusus kelas 1 memang kalau ya hukumnya wajib nekakno wali murid kelas 1. Lek gak ditekakno kok ya apa komunikasi ini berikutnya gitu loh ya. Begitu ya. Siap, terima kasih Pak Kabid. Nggih, tetap olahraga loh ya, guru olahraga. Ya. Nggih, mungkin dari SD Negeri 1 kah? Karangduren, Pak. Karangduren, Pak. Oke, monggo. Silakan, Ibu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, untuk menyikapi tadi kita mengumpulkan anak atau berkelompok di sekolahan, di SD, itu harus menggunakan atau meminta kesepakatan dari orang tua. Namun di daerah kami, di SDN Karangduren 1 ini khususnya, ini orang tua ingin anaknya itu secepatnya belajar di sekolah. Gimana Pak? Terima kasih. Atau dengan sistem SIP. Iya, boleh. Begini Bapak Ibu sekalian ya, dengan situasi yang saya sampaikan tadi, karakter dan macam-macam, ya kepingin kita memang semuanya belajar di sekolah. Tetapi gugus tugas Kementerian Kesehatan ini masih belum diperbolehkan. Ya, ini mohon dianu. Ya, jadi nanti monggo kalau umpamanya sampai memaksa pun kita harus tahu aturannya, ini masih belum boleh. Ya. Nah, saya sikapi terkait yang tadi. Mohon dipahami, mungkin belajar kelompok tadi loh ya. Tapi itu pun belajar kelompok pun harus ada surat pernyataan dari Bapak Ibu wali murid bahwa anaknya boleh dengan segala risiko dan macam-macam, ya nanti risikonya seperti ini boleh. Tapi kayak panjenengan tadi sebetulnya belum boleh. Ya, jadi mengumpulkan di sekolahan belum boleh. Tapi belajar kelompok yang saya katakan tadi didatangi oleh Bapak Ibu guru itu harus ada surat pernyataan dari orang tua juga bahwa anaknya boleh belajar kelompok itu dengan pakai seragam, enggak apa-apa. Dan wajib memang pakai seragam di jam sekolah. Begitu nggih? SD Karangduren. Ya, begitu ya. Tetap kita hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu kali lagi pertanyaan ya, karena waktunya sudah melebihi setengah jam ini tadi. Mohon nanti, karena kalau enggak ini bisa tertutup sendiri ini, karena kapasitasnya kemampuannya hanya berapa jam gitu ya. Coba SD Negeri 2. Mangun 2 Pak. Mangunrejo ya? Ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bisa didengar Pak suara saya Pak? Bisa, sip. Nah, terima kasih Pak. Saya dari SD Mangunrejo 2 Pak. Terima kasih yang pertama. Dengan adanya COVID ini banyak hikmah yang kita ambil Pak. Betul. Tentunya kita bisa meningkatkan bagaimana kinerja kita lewat daring, karena pada saat ini kita dikatakan adanya suatu perkembangan IT, tetapi dalam kenyataannya ya masih terbatas itu saja Pak Slamet. Kemudian dengan adanya sosialisasi ini mungkin akan lebih baik lagi kalau ditegaskan dalam bentuk surat suatu keputusan atau SK, sehingga dasar dari sekolah-sekolah bisa menyelenggarakan kegiatan itu ada landasan dasar hukumnya. Karena kami tidak berharap Pak, dari masing-masing sekolah itu hanya copy paste, di sana begini, aku juga begini. Padahal dalam pelaksanaan daring atau pembelajaran ini Pak, satu tempat dengan tempat yang lain tidak sama. Apalagi kalau diseragamkan, karena ada yang zona merah, zona hijau, dan sebagainya. Nah, kalau itu nanti diseragamkan, berarti di mana sekolah yang masih memungkinkan untuk menyelenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan, ada suatu kelonggaran, tetapi di satu sisi tidak ini. Maka dari itu mungkin kebijakan-kebijakan dari dinas itu sebagai dasar hukum di sekolah-sekolah itu untuk membuat. Karena kami tidak berharap loh Pak, sebenarnya sekolah itu hanya bicara atas perintah atau kopas dan sebagainya. Nah, disitulah peran manajemen sekolah untuk mengolah bagaimana keputusan dari atas. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, apakah fasilitas yang digunakan itu hanya Zoom? Boleh yang lain? Karena gini Pak, selain Zoom itu sebenarnya ada Google Meet Pak. Dan Google Meet itu pun juga bisa menampung katakanlah sampai 100 misalkan. Berarti kan kelas kita bisa. Dan untuk Google Meet itu sepertinya sangat familiar untuk para pemula penggunaan daring. Karena kalau Zoom itu memang agak ribet.
kadang-kadang. Tapi kita coba, yang penting pada intinya mungkin pembelajaran bisa tersampaikan. Yang ketiga, Bapak, kami akan lebih terima kasih kalau nanti sosialisasi ini ada rekamannya, Pak. Saya kira masih ada. Itu dikirim ke semua sekolah, karena apa yang tertulis dengan penjelasan itu akan lebih lengkap, Pak, selama begitu. Yang terakhir mungkin untuk pelaksanaan mungkin webinar yang diselenggarakan oleh dinas itu akan lebih tepat kalau nanti misalkan di situ ada hostnya, Pak, atau adminnya. Sehingga petugas dia adalah sebagai untuk mengatur jalannya suatu webinar, sehingga misalkan pertanyaan-pertanyaan itu bisa dilipat chatting, bisa dikategorikan mana pertanyaan sama dan tidak, sehingga nanti pada sesi pandangan umum itu tidak terjadi beribut, Pak. Demikian mungkin yang perlu kami informasikan dari SD Negeri Manduarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sarannya luar biasa. Yang pertama memang kita nanti akan membuat surat ya terkait hasil ini sebagai patokan panjenengan melakukan bahwa yang perlu disadari pembelajaran daring itu nanti ada suratnya dengan Zoom dan lain-lain ya, bisa lain Zoom nanti, ya itu akan kita ada suratnya. Yang kedua mengenai Zoom, ini kebetulan saya pakai Zoom. Kalau yang lain boleh atau bisa, enggak ada persoalan. Ya jadi kita kebetulan saya enggak ada koneksi dengan Zoom, Pak ya. Jadi bebas pakai Google, pakai silahkan ya. Yang penting pokoknya nyambung terkait dengan ini. Dengan WA pun kalau lainnya monggo silahkan. Dengan tatap muka. Yang berikutnya, memang kita sudah mengadakan 7 kali pertemuan ini, Pak. Ada 1 kali yang kita rekam, yang itu sebagai patokan kita dalam nanti melakukan sesuatu, ya. Itu ada rekamannya. Yang berikutnya terkait host, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di samping kiri kanan, nah di samping kiri saya, kanan saya ini ada, jadi menyiapkan ketika di situ ada pertanyaan melalui WA itu kita rekap pertanyaannya apa kita jawab ya. Sebagian tadi sudah sama yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian yang cuma nggak omong-omongan pertanyaan ini kan kurang penak gitu loh Pak. Tapi WA itu masuk ke kita semua. Ini ada. Saya di sini bersama Ibu Kasih Kurikulum yang nanti melanjutkan ke depannya kegiatan ini sehingga nanti ini bisa berjalan. Begitu nggih. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pedoman kita di masa tahun ajaran yang akan datang ini. Ya, saya hanya berharap pendidikan karakter yang selama ini agak terputus dengan pengalaman kemarin ini tersambung kembali sehingga nanti anak-anak akan menerima hal yang sama seperti saat-saat normal terkait pendidikan karakter ya. Kalau pengetahuan mungkin saya tidak begitu mempermasalahkan karena mungkin dari pengetahuan melalui Google dan macam-macam itu. Tapi kalau pendidikan karakter inilah yang saya tekankan, mohon kesadaran dari Bapak Ibu guru untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak sekalian. Yang paling terakhir Bapak Ibu sekalian, Bu Insri, Pak Dul, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selama ini manakala ada tutur kata yang berkenan di dunia pendidikan dan tentu ini menjadikan saya lebih berpengalaman dalam hal pendidikan karena hampir 4 tahun ya, mungkin hampir kalau dihitung hampir 18 tahun lah ya kita bergelut di dunia pendidikan. Dan mungkin sesaat lagi saya berakhir di sini dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di luar dunia pendidikan. Sekali lagi terima kasih. Salam kepada teman-teman GTT, tetap semangat ya. Halo teman-teman GTT, tetap semangat ya. Ayo kita berjuang untuk anak-anak kita. Insya Allah perjuangan panjenengan tidak akan hilang sampai nanti akhir hayat. Bahkan di
akhiran nanti. Amin ya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.